Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menyelam ke Laut Biru kekuatan militer dunia, khususnya armada Angkatan Laut. Siapa yang berada di puncak? Di mana posisi Indonesia? Dan apa yang membuat kapal perang suatu negara benar-benar kuat? Semua akan kita bahas, tetap bersama saya hingga akhir video. Sebelum kita lihat posisi Indonesia, mari kita pahami dulu apa yang diukur oleh World Directory of Modern Naval Warfare atau WDMMW. Mereka menggunakan metrik bernama True Value Rating atau TVR, artinya bukan hanya jumlah kapal yang dihitung, melainkan kualitas armada, kapal permukaan, kapal selam, kapal amfibi, modernisasi, kemampuan logistik dan basis industri lokal. Dengan demikian, sebuah negara bisa memiliki banyak kapal, tapi jika modernisasi atau logistik tertinggal, maka posisinya bisa lebih bawah dibanding yang berfokus pada kualitas dan kombinasi unit. Menurut data WDMMW versi 2025, TNI AL memiliki total 245 hull aktif, termasuk kapal permukaan, kapal selam, dan kapal amfibi. Submarines, 4 unit. Fleet Core, 209 hull. Amphibious Assault Vessels, 32 hull. Median umur kapal sekitar 21 tahun. Dan yang paling istimewa, TNI AL berhasil menempatkan diri sebagai peringkat keempat dari 40 Angkatan Laut Nasional yang di-ranking WDMMW dengan TVR sebesar 137,3. Posisi keempat ini menandakan bahwa kita berada di depan banyak negara besar dalam hal armada laut. Ini prestasi yang harus disyukuri, sekaligus menjadi panggilan untuk terus meningkatkan. Siapa saja di peringkat atas? Pertama adalah United States Navy dengan TVR 323,9. Yang kedua adalah People's Liberation Army Navy, Tiongkok, dengan TVR 319,8. Yang ketiga adalah Russian Navy dengan TVR 242,3. Baru kemudian Indonesia di 4, dengan skor 137,3 atau hampir setengah dari skor Rusia. Artinya, meskipun kita sudah sangat tinggi, masih ada jarak yang cukup besar terutama dengan negara top seperti AS, Tiongkok, Rusia. Nah, tantangannya kini adalah bagaimana kita mengejar kualitas dan jangkauan armada agar lebih seimbang? WDMMW menekankan beberapa faktor kunci: komposisi armada, kapal permukaan, kapal selam, kapal amfibi, modernisasi, kapan kapal dibangun, sistem senjata, sensor, dan stealth, basis industri dalam negeri dan logistik operasional, pengalaman operasional dan kemampuan proyeksi maritim jauh dari pantai. Bagi Indonesia, beberapa tantangan utama adalah memperkuat kapal selam dan kapal permukaan modern, meningkatkan dukungan logistik dan basis industri dalam negeri agar tak terlalu bergantung impor, memperluas jangkauan operasi laut dalam rangka menjaga wilayah maritim kita yang luas, yaitu lebih dari 17.000 pulau. Namun, dengan posisi keempat dunia, kita sudah berada di jalur yang benar. Implikasi dan strategi ke depan. Apa artinya bagi pertahanan Indonesia? Dengan peringkat ini, TNI AL semakin diakui secara internasional, bisa jadi leverage diplomasi dan kerjasama militer. Untuk wilayah Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, kekuatan laut Indonesia semakin relevan, baik untuk patroli jalur laut, keamanan maritim, dan pengamanan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Strategi ke depan bisa meliputi pengembangan kapal stealth, kapal selam generasi baru, kapal permukaan berkemampuan blue water, dan integrasi jaringan laut antar ASEAN. Kita bisa harapkan bahwa dalam 5-10 tahun ke depan, posisi TNI AL bisa naik lagi bila modernisasi dan strategi dijalankan secara konsisten. Itulah ulasan lengkap tentang bagaimana TNI AL meraih peringkat keempat dunia versi WDMMW GARA 2025. Kalau Anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng untuk update video selanjutnya tentang militer dan alutsista Indonesia dan dunia. Tulis juga di komentar, menurut Anda, alutsista apa yang paling penting bagi TNI AL dalam 10 tahun ke depan? Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.